Oke, cek cek, mudah-mudahan aman ya suaranya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk pejuang, TPB yang, sekarang lagi, masuk nih nggak sengaja mungkin ya ke channel YouTube Kim Ayu. Oke, pada record yang ini, kok record ya? Harusnya mah konten ya. Ya udah pada konten yang ini, kita mau sama-sama belajar nih ya, walaupun, mungkin untuk pejuang, TPB, buat mahasiswa baru, TPB angkatan 2023-2024, aku ucapin dulu ya selamat datang, di kampus ITERA. Mudah-mudahan, perjuangan kalian untuk bisa lulus, TPB itu mendapatkan, hasil yang memuaskan. Nah, channel ini nanti, bisa kalian manfaatkan untuk belajar, materi-materi kimia dasar satu ya. Nah, pada konten yang ini, aku mau ngejelasin dulu nih tentang, bagian pendahuluan ya. Nah jadi, sebenarnya kalau kita belajar kimia dasar satu itu sebagian besar masih, materinya itu materi SMA banget sih gitu. Mungkin nanti ada sedikit-sedikit yang, ya ada beberapa materi yang waktu SMA belum pernah dijelaskan. Nah tetapi, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah ini aku mulai dulu nih ya. Jadi kalau kita nanti belajar kimia pasti nggak jauh-jauh dari istilah unsur ya, istilah molekul, nanti juga, kalian akan ketemu dengan ion gitu ya, kemudian bagaimana ya, kita menamai gitu ya suatu senyawa. Nah, mungkin kita mulai dulu, dari bagian yang pertama ini deh. Aduh kayaknya udah lama banget aku vakum ya, eee, berbulan-bulan nggak bikin, konten, mudah-mudahan, masih punya kesaktian ya. Untuk bikin konten. Biasanya mah tinggal rekaman ngajar aja ya aku kasih, "Eh bentar kok sulit? Kenapa ini begitu sulit?" Udah kayak lupakan Rehan. Nah ini dia. Oke ya, jadi kita akan coba bahas ulas sedikit tentang unsur dan molekul. Oke, mungkin masih ingat nggak sih apa bedanya unsur dan molekul? Ada yang masih ingat apa bedanya unsur dan molekul? Syah. Jangan ke sana dulu. Iya. Oke, apa bedanya ya antara unsur dengan molekul? Nah, biasanya paling enak sih membedakannya kalau kita ngomongin unsur itu adalah zat tunggal gitu ya. Nah, jadi misalkan kamu punya besi gitu ya, besi sendirian tanpa teman gitu ya, atau yang jomblo yang sendirian itu kita sebut sebagai unsur. Misalnya Fe sendirian gitu ya, sulfur atau belerang sendirian. Terus ada unsur apa lagi ya, karbon sendirian gitu ya. Nah, itu kamu sebut sebagai unsur. Sementara kalau kamu menyebutnya molekul, molekul itu adalah gabungan dari beberapa unsur gitu ya. Jadi, ya namanya gabungan dari beberapa unsur. Bisa gabungannya sejenis gitu ya, bisa, gabungannya itu beda jenis. Beberapa unsur. Misalnya seperti apa? Misalkan air rumus molekulnya apa? H2O. Nah, kalau kita lihat di sini, H2O itu adalah molekul karena dia gabungan antara unsur H dengan unsur O. Atau misalnya kamu kenal glukosa ya, C6H12O6 gitu ya. Nah, C6H12O6 itu adalah gabungan dari beberapa unsur ya, ada C, H, dan O. Maka kita sebut dia sebagai molekul. Nah, kita mungkin, sedikit review dulu nih tentang unsur. Nah, biasanya kalau kita menyebutkan unsur itu ada juga sih yang nyebutnya atom. Sebenarnya boleh nggak sih kita menyamakan unsur dan, atom ya. Nah, kalau atom itu ya kita, bolehlah menyebutnya dengan istilah unsur atau atom ya, zat tunggal itu. Nah, kalau kita ngomongin unsur atau atom, mungkin kalian masih ingat nggak sih nanti ada istilah yang namanya nomor atom, nomor massa, ada isotop gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dari notasi, atom kali ya. Nah, seperti ini. Ingat nggak waktu kalian belajar,
notasi ya, notasi unsur. Oke, nah notasi unsur itu biasanya, kita punya seperti ini ya, Nak, ya. Nak, ya. Guess kali ya, ya guess ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu sama notasi unsur, nanti ada yang kita sebut sebagai simbol unsur. Nah, simbol unsur itu contohnya gini, misalnya besi. Besi simbolnya apa? Fe. Gitu ya. Besi itu bukan Be ya, tapi besi itu Fe. Diambil dari apa namanya kata ferrum ya. Kemudian belerang, belerang atau sulfur itu simbolnya adalah S. Oksigen simbolnya adalah O gitu ya. Nah, jadi yang X itu nanti digantikan oleh simbol unsurnya. Kemudian nanti kamu akan mengenal ada yang namanya nomor massa, ada yang namanya nomor atom. Nah, nomor massa itu yang atas atau biasanya angkanya lebih gede gitu ya. Nomor massa di atas, sementara nomor atom yang di bawah. Seperti itu. Contoh dong, contoh misalnya ya. Misalkan aku punya gini deh contohnya ya. Contohnya aku punya natrium. Ini favorit banget aku pasti pakai contoh natrium ya. Misalnya atasnya 23, bawahnya 11. Nah gitu. Nah jadi kalau kita melihat notasi unsur ini berarti 23 di sini adalah nomor massa dari natrium. Ya, sementara 11 itu adalah nomor atom dari natrium seperti itu. Nah, nanti kita bisa, menentukan ya. Nah, mungkin kamu masih ingat kan ya, kalau dalam suatu atom, itu kita nanti akan mendapati ada 3 partikel penyusunnya. Ayo masih ingat nggak? 3 partikel penyusun, dari suatu atom. Nah, mungkin kamu masih ingat ya, ada istilah apa, proton, elektron, neutron gitu ya. Nah, jadi kalau proton itu kamu bisa melihatnya jumlah proton dari suatu unsur bisa kamu lihat dari nomor atomnya atau dari Z-nya gitu ya. Nah, elektron pada unsur yang netral itu juga bisa dilihat dari nilai Z-nya. Sementara kalau neutron itu adalah selisih ya dari nomor massa dikurang nomor atom gitu ya. Atas kurang bawah. Nah, jadi contohnya misalnya natrium 2311. Misalkan kita suruh menentukan berapa sih jumlah proton dari natrium. Berarti berapa? Lihatnya dari angka atas apa angka bawah? Angka bawah dong. Berarti natrium, kita jawabnya di mana ya? Misalnya di sini ya. Jadi natrium itu protonnya ada 11, elektronnya juga ada 11. Neutronnya ada berapa? Neutronnya ada 12. Kok nyempil kali pun ini, ya udahlah gitu ya. Nah, jadi masih ingat notasi unsur bisa kita pergunakan untuk menentukan proton, elektron, dan neutron. Nah, misalkan kita melihat Oke, nah ini contohnya ya. Contohnya ada hidrogen 11, hidrogen 21, hidrogen 31. Nah, ini apa namanya ada dua warna ya, yang warna apa namanya ini? Yang warna merah ya. Jadi simbol warna merah itu dia si bola yang merah gitu ya. Kalau bola yang merah itu dia menunjukkan protonnya. Sementara kalau bola yang hijau itu menunjukkan si neutron. Nah, kalau kita lihat di sini hidrogen 11 ya, berarti nomor massanya berapa? Nomor massanya 1 gitu ya, yang atas. Nomor atomnya 1. Artinya kita bisa menentukan dalam hidrogen 11 ini jumlah protonnya 1 ya, jumlah elektronnya 1, neutronnya berapa? Neutronnya atas kurang bawah, neutronnya 0 gitu. Makanya kalau dilambangkan gitu ya, nah ini yang di tengah-tengah itu yang atau kita sebut sebagai inti atom. Mungkin kamu masih ingat ya, inti atom itu isinya adalah proton ditambah neutron. Nah, ini inti atomnya cuma ada yang merah. Berarti pada hidrogen 11 hanya terdapat 1 proton. Gitu juga dengan ilustrasi gambar yang kedua, hidrogen 21. Berarti yang atas itu adalah nomor massa, yang bawah adalah nomor atom gitu ya.
Nah, kalau kita cari berarti kan protonnya 1 ya, elektronnya 1, neutronnya berapa? Neutronnya selisih atas kurang bawah, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, artinya dia diilustrasikan, di sini dia punya inti atomnya gitu ya. Ingat yang namanya inti atom? Nah, mungkin aku tulis di sini ya, inti atom itu ada proton dan neutron, gitu. Nah, gitu juga hidrogen yang 31 ya. Yang atas nomor massa, yang bawah adalah nomor atom. Nah, ini protonnya 1, elektronnya 1, neutronnya berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, dari sini mungkin kamu masih ingat ya dengan istilah isotop ya. Nah, mungkin aku balik ke slide yang sebelumnya dulu nih. Nah, nih ya, mungkin kamu masih ingat kalau kita membahas tentang isotop ya. Jadi isotop itu adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi berbeda nomor masanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tadi yang kasus 3 ini ya, ada hidrogen 11, hidrogen 21, hidrogen 31. Nah, kalau kita lihat nomor atomnya sama nggak semuanya? Sama ya, dia sama-sama hidrogen dengan nomor atom 1. Nah, oleh karena itu ketiga unsur ini bisa kita sebut sebagai isotop. Ya, ngerti nggak? Ya, jadi kalau isotop itu adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Nah, sebenarnya selain isotop itu nanti juga kamu ingat nggak pernah ada istilah lain, ada isotop, isobar, isoton ya. Nah, bentar, mungkin aku ensure dulu. Aku tambahkan dulu ya satu slide di sini untuk kita mengenang ya, mengenang zaman dulu. Ingat nggak sih kamu? Ingat nggak sih kamu pernah belajar ada istilahnya selain isotop itu nanti ada apa tadi, isobar, ada isoton ya. Nah, tadi bedanya di mana? Kalau kita menyebutnya dia adalah isotop, itu berarti unsur-unsur yang memiliki memiliki nomor atom yang sama gitu ya. Misalnya aku ambil contoh tadi kayak hidrogen sama hidrogen atau karbon. Karbon itu isotopnya ada yang 12,6 gitu ya, ada karbon yang 13,6, ada karbon yang 14,6 gitu ya. Nah, artinya dia kalau nomor atomnya sama berarti dia adalah isotop. Nah, nanti ada yang namanya isobar. Nah, kalau isobar itu adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massanya yang sama ya, yang memiliki nomor massa yang sama. Misalkan aku ambil contoh ya, aku punya misalnya karbon 14,6 dan nitrogen 14,7 misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dia memiliki nomor massa yang sama, sama-sama memiliki massa 14 gitu ya. Nah, artinya dia bisa disebut sebagai isobar. Tadi kalau isotop yang sama angka bawahnya. Nah, nanti ada istilah satu lagi itu adalah isoton ya. Nah, kalau isoton itu adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama, memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, neutron tadi dilihatnya dari mana? Dari selisih gitu ya, selisih atas kurang bawah. Nah, misalkan aku kasih contoh ya. Misalkan contohnya adalah karbon 13,6 dengan misalnya nitrogen 14,7. Nah, kalau kita lihat kan angka atas sama bawahnya kan nggak ada yang sama. Tetapi kalau kita coba tentukan neutronnya, karbon 13,6. Berarti kan neutronnya adalah 13 dikurang 6, 7 gitu kan ya. Nah, sementara nitrogen yang 14,7 ini neutronnya adalah 14 dikurang 7, 7 juga. Nah, karena dia memiliki nilai
atau memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, oleh karena itu dia disebut sebagai isoton. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Ada istilah isotop, isobar, dan isoton. Gitu. Nah, sekarang coba cek-cek dulu nih. Coba kalau misalkan aku punya dua soal nih. Ada C14,6 dengan C11,6. Yuk tentukan proton, neutron, dan elektronnya. Tadi gimana cara menentukannya? Kalau proton dilihatnya dari apa? Dari angka atas apa angka bawah? Ya, proton itu dilihatnya dari angka bawah atau dari nomor atomnya. Nomor atom itu yang bawah, gitu ya. Sementara neutron dari mana? Dari selisih ya. Selisih atas kurang bawah atau nomor massa dikurang nomor atom. Nah, sementara kalau elektron dilihatnya juga dari angka bawah atau dari nomor atom. Nah, artinya kita lihat karbon 14,6 berarti dia memiliki protonnya 6. Ini kan elektronnya juga dilihatnya dari sini kan, berarti dia punya 6 proton dan 6 elektron. Neutronnya dapat dari mana? Atas kurang bawah, 14 kurang 6. Berarti dia mengandung 8 neutron. Gitu. Nah, artinya untuk yang di bawah juga bisa ya. Nah, berarti protonnya berapa yang di bawah? Protonnya 6. Nah, protonnya 6. Kemudian elektronnya juga 6. Neutronnya tinggal selisih atas kurang bawah. Seperti itu. Ya, nah jadi untuk unsur-unsur yang netral, yang nggak punya muatan, itu selalu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Ya iya dong, kan kamu masih ingat. Kalau proton itu partikel yang bermuatan apa? Proton itu adalah partikel yang bermuatan positif gitu ya. Elektron itu dia adalah partikel yang bermuatan negatif. Sementara kalau neutron itu partikel yang bermuatan netral atau nol. Nah, artinya kalau kamu punya unsur yang netral, misalnya kayak tadi ya, karbon 11,6. Ya cuy, kan ini kan nggak ada embel-embel muatannya ya. Muatan itu biasanya angka kecil di atas kanan gitu ya. Nah, karena dia nggak ada muatannya, ya pasti partikel positif sama partikel negatif atau jumlah proton sama jumlah elektronnya sama gitu kan. Ya kan anggap aja kalau ada 6 proton kan berarti ada plus 6 gitu ya. 6 elektron berarti ada min 6. Plus 6 ditambah min 6 kan 0. Makanya dia adalah unsurnya netral. Nah, gimana ya kalau misalkan unsurnya itu nggak netral? Nah, itulah yang nanti kita sebut sebagai ion gitu ya. Nah, mungkin kamu masih ingat nggak ion itu nanti ada dua. Ya nggak sih, cuy? Masih ingat nggak ion itu nanti dikelompokkan ada dua. Ayo, ada yang ingat nggak? Ada ada dua ya apa? Ya ada ion positif sama ion negatif. Kalau ion positif namanya adalah kation. Kalau ion negatif namanya adalah anion. Gitu ya. Nah, ini dia kation sama anion. Gitu ya. Nah, cara mudahnya gini aja. Kalau kation itu kan ion yang bermuatan positif ya. Ya, dia bermuatan positif. Nah, artinya apa sih? Ketika dia bermuatan positif, itu adalah saat dia melepaskan elektron. Jadi kalau bermuatan plus artinya dia melepas elektron. Tapi kalau anion itu kan bermuatannya negatif ya. Nah, kalau bermuatan negatif itu artinya dia menangkap elektron. Gitu. Nah, jadi hati-hati ketika kita ketemu sama ion, nanti yang berubah adalah jumlah elektronnya gitu. Jadi nih misalkan ya, tadi kan punya natrium. Natrium misalkan atasnya 23, bawahnya 11. Nah, kan kalau kita lihat di sini berarti dia punya 11 proton, 11 elektron, sama neutronnya 12 ya, atas kurang bawah kan. 12 neutron gitu ya. Nah, tetapi ketika dia dalam bentuk Na+, nih 2, 3, 11. Nah, kalau dia bentuknya Na+, ingat plus di sini kalau nggak ada angkanya berarti plus 1 ya. Artinya dia melepaskan 1 elektron. Awalnya
elektronnya berapa? Elektronnya kan awalnya dilihat dari angka bawah kan. Elektronnya 11, karena dia melepas satu elektron, maka elektronnya tinggal 10. Nah, jumlah proton sama neutronnya apa kabar? Ya, proton sama neutronnya tetap. Karena ketika dia menjadi ion, yang berubah hanyalah jumlah elektronnya. Kalau dia ion plus atau kation, berarti dia melepaskan elektron. Kalau dia ion min atau anion, berarti dia menangkap elektron. Kalau nangkap berarti elektronnya bertambah. Kalau melepas berarti elektronnya berkurang. Mudah-mudahan ngerti ya. Oke. Nah, nanti kalau kita ketemu sama ion, itu ada istilah nih. Mungkin kamu pernah dengar nggak, ada yang namanya ion monoatomik, ada ion poliatomik. Apa sih itu? Nah, jadi ion monoatomik sesuai dengan namanya. Mono itu apa? Mono itu satu. Ini kok monatomik ya? Monoatomik harusnya ya. Nah, jadi ion monoatomik itu adalah ion yang hanya mengandung satu atom gitu ya. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya ya udah Na kan satu atom ya, Na plus, Cl min, Ca2 plus, O2 min, Al3 plus, N3 min ya contohnya ya. Ini adalah ion-ion monoatomik. By the way, kalau misalkan aku tadi punya Al ya, misalnya Al3 plus, nomor masanya 27, nomor atomnya 13. Yuk, coba tentukan. Kira-kira protonnya berapa nih? Protonnya berapa ya? Protonnya lihat dari angka bawahnya ya, berarti protonnya 13. Elektronnya berapa? Nah, elektronnya kan awalnya dilihat dari angka bawah, 13. Kemudian ini ada tanda 3 plus. 3 plus artinya apa sih? 3 plus artinya melepaskan 3 elektron gitu kan. Berarti awalnya 13, dikurang 3, karena lepas 3 kan. Berarti elektronnya tinggal 10. Neutronnya gimana ya? Udah neutronnya mah atas kurang bawah ya. Berarti 27 kurang 13 sama dengan 14. Begitu saja. Mudah kan? Nah, ada ya. Nah, itu ion monoatomik ya. Monoatomik itu dia hanya mengandung satu atom. Nah, kemudian nanti ada istilah, ada ion poliatomik. Dia namanya poliatomik. Berarti dia mengandung lebih dari satu atom. Nah, biasanya aku suka nyebutnya ion poliatomik itu yang sepaket-sepaket loh. Jadi misalnya kayak gini ya. Misalkan OH muatannya min gitu. CN muatannya min. NH4 plus NO3 min. Terus apa lagi? Masih ingat nggak? Misalnya SO4 ya. SO4 kan sering muncul ya. SO4 itu 2 min. Kemudian apa? PO4. PO4 itu 3 min. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ion poliatom. Poliatom ya berarti dia mengandung lebih dari satu atom. Tapi dia bermuatan, makanya namanya ion poliatom. Seperti itu. Gitu ya. Nah, eh, ini bisa buat latihan kalian sebenarnya ya. Apakah Anda sudah mengerti tentang ion? Nah, ini mah enak ya. Tadi cincai aja lah. Kalau plus itu artinya apa? Plus itu artinya melepas. Berarti ini lepas 3 elektron. Kalau min, itu artinya apa? Menangkap ya. Berarti ini menangkap 2 elektron. Ya udah. Nah, ini yang atas tadi udah kita bahas ya. Kalau yang bawah berarti protonnya berapa? Protonnya 34, betul. Elektronnya berapa? Elektronnya awalnya 34, tapi karena dia menangkap 2 elektron, berarti jadi 36. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau di tabel periodik unsur, eh, ini ya, nanti kamu bisa melihat kalau apa unsur-unsur yang ada di golongan 1A. Wah, apa itu golongan? Sebenarnya nanti kita belajar juga ya. Tapi zaman SMA kan udah pernah belajar ya. Tabel periodik unsur. Nah, jadi golongan 1A itu nanti kita ketemu sama ion-ion monoatomik muatannya plus 1. Kalau golongan 2A muatannya plus 2 gitu-gitu lah. Ya. Oke, nah itu tadi tentang ion. Nah, sekarang tadi udah ngomongin unsur atau atom, udah ngomongin ion, kemudian kita ketemu dengan istilah molekul ya. Nah, molekul itu tadi apa? Molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom ya, atau gabungan dari ya sedikitnya 2 atom atau lebih ya. Nah, ini contohnya. Misalnya kamu ketemu sama H2.
H2O, NH3, CH4, gitu ya. Nah, H2 emang boleh ini disebut sebagai molekul ya boleh. Kan dia gabungan antara H dengan H gitu kan. Yang penting lebih dari satu ya. Gitu. Terus ada H2O, berarti ada H sama O ya. CH3 ada CH4. Nah, nanti kalau kita ngomongin molekul, kita akan kenal tuh ada istilah molekul diatomik sama molekul poliatomik ya. Nah, jadi kalau diatomik itu dia hanya mengandung dua atom. Jadi cuma ada dua atom gitu. Misalnya nih, H2. H2 itu kan cuma ada H sama H, gitu kan. Berarti dia diatomik. N2, O2, Br2, terus HCl. HCl kan cuma ada H sama Cl kan, gitu. Berarti dia molekul diatomik. Kemudian CO, ada C sama O. Ya udah dia pokoknya hanya terdiri dari dua atom aja itu namanya molekul diatomik. Nah, kalau molekul poliatomik dia mengandung lebih dari dua atom. Contohnya O3, O3 itu ozon ya. Kan ada O, 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 berarti lebih dari dua. Kemudian H2O. H2 itu kan berarti ada HHO, lebih dari dua kan gitu. NH3 berarti ada N, H, H, H ya. Gitu ya. Jadi kalau molekul poliatom dia mengandung lebih dari dua atom. Gitu. Nah, nanti kita biasanya menuliskan suatu molekul itu dengan rumus molekulnya ya. Jadi H2, H2O itu kita sebut sebagai rumus molekulnya. Nah, ini ya. Pernah lihat nggak? Nah, kita bisa menulisnya formulanya ya atau rumusnya H2, H2O, NH3. Terus kita bisa menggambarkan rumus strukturnya. Aduh, rumus struktur itu nanti kita belajar lagi sih waktu kita belajar ikatan kimia ya. Nah, jadi ini cukup tahu aja. Nanti di bab ikatan kimia kita akan belajar itu gimana kok bisa H strip H, kok bisa HOH gitu ya. Nanti gimana cara bentuknya itu kita belajar di ikatan kimia gitu. Nah, tadi kalau kita ngomongin rumus molekul, sebenarnya apa sih rumus molekul itu? Nah, jadi rumus molekul itu apa ya definisinya gitu ya, rumus yang menunjukkan jumlah eh, jumlah eksak itu maksudnya jumlah sebenarnya atom-atom dari setiap unsur. Aduh, ribet ya kalau di ininya ya. Kalau rumus molekul itu ya rumus yang sebenarnya gitu. Maksudnya, misalkan ya, kamu punya rumus molekul dari glukosa ya. Misalnya kamu punya glukosa, ingat nggak glukosa itu apa sih? Glukosa itu C6, H12O6 ya. Ingat nggak sih zaman dulu SMA belajar biologi ya, glukosa C6, H12O6. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Artinya dia menunjukkan jumlah atom-atom yang sebenarnya dalam glukosa. Nah, berarti ini C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Nah, itu kita sebut sebagai rumus molekul. Misalkan apa? Tadi air ya. Air rumus molekulnya apa? H2O. Ya udah berarti jumlah H-nya 2, jumlah O-nya 1 gitu. Ya, rumus molekul itu yang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Nah, sementara nanti kamu akan mengenal ada istilah lagi yaitu rumus empiris. Nah, jadi kalau rumus empiris itu dia menunjukkan perbandingan yang paling sederhana. Ya, perbandingan yang paling sederhana dari atom-atomnya. Nah, tapi hati-hati, nggak semua senyawa, nggak semua molekul itu harus beda ya antara rumus molekul dan rumus empirisnya. Contohnya gini lah, misalnya H2O. H2O itu kan berarti kan perbandingannya di sini apa? H-nya ada 2, gitu kan? O-nya ada 1, ya nggak sih? Nah, H-nya 2, O-nya 1. Bisa nggak perbandingannya lebih sederhana lagi? Nggak bisa kan? Ya artinya air itu rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya juga H2O. Nah, lain halnya sama glukosa tadi. Glukosa itu kan C6, H12O6, gitu kan? Kalau aku tulis di sini berarti kan C-nya ada 6, apa tuh? H-nya ada 12, terus O-nya ada 6. Lihat dong angkanya, 6, 12, 6. Bisa disederhanakan nggak? Bisa, sama-sama dibagi 6, gitu nggak sih? Kalau sama-sama dibagi 6, berarti bentuk sederhananya apa? C-nya 6, 6 bagi 6, 1 kan? 12 bagi 6, 2.
6 bagi 6, 1. Berarti dia punya rumus empirisnya adalah C1H2O1. Ya, atau CH2O. Nah, kalau O3, kalau cuma sendirian gini ya, dia mau dibandingin sama siapa dong gitu ya, ya boleh aja kamu nanti menyebutnya ya 3 bagi 3 ya 1. Berarti rumus empirisnya ya O gitu aja. Nah, coba deh tebak. Kalau N2H4, kira-kira dia rumus empirisnya apa? Ayo apa? Tinggal lihat aja tuh. N-nya 2, hanya 4. Bisa disederhanakan nggak? 2 sama 4 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 kan? Nah, berarti dia punya rumus empirisnya N1H2. Gitu. Enak kan? Ah, yakin gitu doang. Ya, untuk di pendahuluan gitu doang. Nanti di bagian pertemuan selanjutnya kali ya, di konten selanjutnya nanti aku jelasin deh gimana ya caranya kita menentukan rumus molekul dan rumus empiris gitu. Nah, nanti selain rumus molekul, rumus empiris, kita ada loh satu istilah lagi yang namanya rumus senyawa ionik ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya, senyawa ionik itu ya pasti dia terdiri dari kombinasi kation dengan anion. Kation itu apa tadi? Ion yang bermuatan positif ya. Kalau anion, ion yang bermuatan negatif. Seperti itu. Nah, biasanya apa namanya, kalau rumus senyawa ion itu biasanya dia sama dengan rumus empirisnya ya. Artinya perbandingan kation dan anionnya ya biasanya 1:1 ya. Jadi kation sama anionnya itu biasanya muatannya tuh kalau dijumlahkan itu 0 sehingga dia netral. Tapi apakah selalu perbandingannya 1:1? Ya enggak juga sih ya, umumnya aja seperti itu ya. Nah, rumus senyawa ionik itu nanti gimana dong? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh-contoh senyawa ionik. Nah, kamu kalau ingat tadi waktu belajar monoatom ya, berarti kan senyawa ionik itu tadi apa? Gabungan antara kation ketemu sama anion. Gitu kan? Kation itu yang bermuatan plus, anion itu yang bermuatan min. Ingat, lazimnya menuliskan rumus senyawa ionik itu kationnya dulu baru anion. Gitu. Artinya yang pertama ditulis itu pasti kationnya. Nah, berarti di sini kan ada Al2O3 ya. Cara kita tahu kation sama anionnya gimana? Pisahkan dulu aja dia. Pisahkan ya. Berarti kalau Al2O3 kalau kita pisahkan ada Al sama O. Iya nggak sih? Nah, ingat nggak Al muatannya berapa? Al itu Al itu muatannya +3, ya nggak sih? O itu -2. Oh my God, aku dari mana harus menghafalkan kah? Gitu. Tadi itu loh yang ada tabel. Ingat nggak? Yang ada tabel, apa namanya? Di tabel periodik, kalau dia golongan 1A, itu muatannya +1. Nanti lihat aja di tabel periodik ya. Kalau golongan 2A, itu muatannya +2. Kalau golongan 3A muatannya +3 gitu. Kalau golongan 7A muatannya -1. Kalau golongan 6A muatannya -2 gitu-gitu. Nah, Al ini dia masuknya ke golongan 3A. Ya, kamu lihat di tabel periodik aja ya. Ini golongan 3A, berarti muatannya +3. Sementara O itu golongan 6A, muatannya -2, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat, eh, ini AL-nya ada berapa? AL-nya ada 2 kan. Artinya, di sini ada 2 AL. Satu AL kan muatannya +3. Berarti kalau ada 2 AL, muatannya adalah +6. Iya nggak sih? Nyambung nggak? Ya, karena ada 2 AL, berarti kan muatan totalnya 2 dikali +3 kan, +6. Nah, sementara O-nya kan tadi ada 3. Nah, berarti 2 dikali, 3 dikali -2 berapa? -6 gitu. Nyambung nggak sih? Nyambung nggak? Nah, makanya kalau senyawa ionik itu biasanya eh, muatan total mereka kalau dijumlahkan 0. Al-nya kan totalnya +6. O-nya totalnya -6 gitu ya. Mereka kalau dijumlahkan hasilnya 0 seperti itu. Nah, ini kayak belajar mengionkan loh kalau kamu ingat ya.
Reaksi ionisasi. Nah, nih coba CaBr2. Ingat ya? Berarti kalau dibongkar jadinya apa? Jadinya ada Ca sama Br gitu dulu kan. Ya nggak sih? Ya udah, yuk. Ada Ca. Ca itu kan golongan 2A. Lihat aja di tabel periodik unsur. Berarti kan muatannya plus 2. Br itu ada di golongan 7A. Muatannya min 1. Nah, sekarang kita lihat. Ca-nya ada berapa di sini? Ca-nya ada 1. Ada 1 kan? Nah, berarti muatan totalnya Ca berapa? 1 dikali plus 2, plus 2. BR-nya ada berapa? Ada 2. Gitu ya. Berarti kaliin 2 dikali min 1, min 2. Nah, artinya nih, total muatan mereka kalau dijumlahkan pasti sama dengan 0 gitu. Nah, ini agak lain nih yang bawah nih, Na2CO3. Na2CO3 nanti hati-hati, CO3 itu adalah ion poliatom, berarti ini satu kesatuan. Nah, artinya kalau kita pisahkan, kita pisahkannya, kita pisahkannya ada Na. Na itu golongan 1 ya, 1A, berarti muatannya plus. Nah, karena Na-nya ada 2, berarti nanti muatan totalnya Na plus 2. Nah, CO3 itu satu kesatuan. Nah, muatannya adalah min 2. Nah, kalau kamu nggak hafal, gimana dong? Kalau CO3 aku nggak hafal muatannya 2 min. Jadi gini aja cuy. Ya, logikanya ya. Kan ada 2 Na plus kan plus 2. Berarti CO3 biar mereka totalnya 0, ya CO3 itu pasti min 2 gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti ya. Misalnya kayak gini deh, misalnya ya. Misalkan aku punya anjing kecil. Nah, misalnya misalnya lupa. Oh, misalnya lagi ya. Gini deh, misalnya ada ZnCl2. Nah, saya gini. Ya. Nah, ZnCl2. Ini kan kalau kita pisahkan, berarti kan ada Zn gitu kan, sama ada Cl. Cl itu kan muatannya mina, karena dia golongan 7A. Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 2. 2-nya taruh depan. Nah, oke. Berarti kan muatan yang ini, cuy. Yang ini kan muatannya berapa? Berarti kan 2 dikali min 1 kan. Muatannya kan min 2. Nyambung nggak? Nah, kita nggak tahu tuh muatan Zn berapa. Ya artinya kamu logikakan saja, mereka kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Berarti si Zn-nya berapa muatannya? Muatannya pasti plus 2. Karena kan kalau dijumlahkan harus 0. Gitu. Nyambung nggak? Berarti Zn-nya di sini pasti Zn 2 plus. Atau Zn plus 2 juga boleh. Gitu ya. Agak rempong ya dunia persilatan ya. Tapi mudah-mudahan ngerti ya. Oke. Ini udah lebih dari setengah jam ya. Mudah-mudahan aku cuma bikin videonya, mudah-mudahan cuma dalam waktu sejam, cukup nggak ya? Ya udah ya, next ya. Nah, sekarang ini nih yang seru nih, nama-namain cuy. Nah, jadi kalau senyawa ionik itu nanti cara menamainya gini aja. Tinggal kation ditambah anion ya. Nah, jadi ini pakai bahasa Inggris lagi ya gue. Ya udah. Jadi misalkan anion, biasanya anion itu anion yang monoatomik ya, itu ujungnya ida gitu. Jadi misalnya kamu punya C4-, kita nyebutnya karbida. Terus Si4-, agak sulit ya ini, silisida gitu ya. Terus kalau N nitrida, kalau P fosfida gitu. Kalau O oksida, yang seringnya itu kita ketemu sama oksida, sulfida ya. Kemudian fluorida, klorida, bromida, iodida gitu. Ya. Nah, ini nama-nama anion. Nah, kalau nama-nama kation dan anion sebenarnya ada banyak, cuy. Nah, ini contoh-contohnya aja ya. Aluminium, kok aluminium ya? Ya aluminium ya. Aluminium itu atau nama untuk Al3+, ya amonium itu NH4+. Nah, gitu-gitu. Nah, namainnya gimana sih gitu ya. Nah, jadi gini, kita belajar dulu yang senyawa ionik ya. Senyawa ionik itu biasanya logam sama non logam. Aku nggak hafal yang logam mana aja dong gitu ya. Logam itu pokoknya kamu lihat aja di tabel periodik itu golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, sama semua golongan B ya.
itu adalah logam. Nah, non-logam berarti selain itu gitu. Nah, nanti namainnya gini aja. Namainnya itu ya kation tambah anion ya. Jadi kalau senyawa ionik itu mudah saja cara menamainya ya tinggal kation ditambah dengan anionnya. Nah, biasanya anion yang monoatomik itu ujungnya pasti ida. Contohnya ya, misalnya BaCl2. Eh, sorry gini. Aku lupa ngomong. Kalau untuk yang logamnya golongan B nanti hati-hati ya. Ini ada ketentuannya nanti. Nah, kita ngomongin dulu kalau logamnya golongan A. Nah, misalnya BaCl2. BaCl2 ini kan kalau kita uraikan tadi ingat nggak kalau diuraikan gimana? Berarti kan ini ada Ba gitu kan ya. Ada Cl. Cl itu kan min. Ba itu golongan 2A berarti 2 plus. Ini Cl-nya ada 2 berarti 2 Cl min. Artinya kationnya siapa? Kationnya adalah Ba. Gitu kan. Berarti Ba-nya itu adalah barium. Sementara Cl-nya itu adalah klorida gitu. Nyambung nggak? Ngerti nggak ya? Jadi namanya barium klorida. Nah kalau ketutupan lagi, bentar, tak hapus dulu yang ini ya. Gitu. Jadi tinggal lihat aja si depan sama si belakang. Nah ini K2O. Misalnya, aku pengen yang cepet aja dong, bisa nggak? Bisa aja. Tinggal kita lihat aja Kak. K itu apa? Kalium ya. Kalau O oksigen, tapi oksigen itu bukan jadi oksida ya. Oksigen itu oksida. Berarti ini namanya adalah kalium oksida. Kalium oksida itu bisa punya nama lainnya. Kalium itu bahasa Latinnya potasium ya. Ya udah boleh juga kamu sebutnya potasium oksida. Nah, sementara kalau misalnya ketemunya sama ion poliatom, contohnya gini Mg sama OH. Nah, jadi nanti Mg-nya sebut aja dulu. Mg itu apa? Magnesium. OH itu apa? OH itu hidroksida namanya ya. Jadi MgOH2 itu namanya magnesium hidroksida. Gitu. Terus KNO3, ingat NO3 itu satu kesatuan. Ya, K itu kan tadi apa? Kalium atau potasium ya. NO3 itu nitrat, berarti namanya potasium nitrat. Nah, jadi kalau pada senyawa ionik, ya cuy, ini angka 22 di sini, misalnya BaCl2 itu nggak kemudian jadi barium di klorida, enggak. Kalau senyawa ionik itu indeks ini nggak ngaruh ya. Ya tinggal sebutnya aja, kationnya barium, anionnya klorida, ya udah barium klorida. Misalnya K2O, K2O itu nggak jadinya di kalium oksida, enggak gitu ya. Ya langsung aja K-nya apa? Kalium, O-nya oksida gitu ya. Ya udah kalium oksida. Kecuali yang dia ion-ion poliatom. Misalnya NO3. Ya NO3 itu ya tiganya itu satu kesatuan ya. NO3 itu namanya nitrat. Nah, karena apa? Karena nanti kalau kamu ketemunya NO2 itu bukan nitrat lagi. Ya, kalau NO2 itu namanya nitrit gitu. Gitu ya. Jadi tinggal sebutin kation sama anionnya. Waduh, PR banget dong. Berarti harus hafal nama kation dan anionnya. Ya, latihan aja nanti pasti lama-lama hafal ya. Nah, tadi kan aku bilang ya kalau ketemu sama logamnya golongan B udah hati-hati. Nah, kenapa? Nah, ini ya. Logam golongan B biasanya kita sebut sebagai logam transition ya. Ini logam golongan B. Nah, jadi gini, bahayanya adalah logam golongan B itu dia bisa jadi punya muatan lebih dari satu. Nah, makanya nanti cara menuliskan namanya itu gini loh cuy. Jadi si kation. Kation itu kan berarti logamnya. Nah, dikasih dalam kurung muatan. Nah, gitu ya. Muatannya si logamnya itu baru anion. Nyambung nggak sih? Ya, jadi kation, terus muatan kationnya, baru anionnya. Nah, muatannya itu nanti dituliskan pakai angka Romawi. Misalnya gini deh, FeCl2. FeCl2 itu tadi gimana kalau kita bongkar? Berarti kan ada Fe, gitu kan. Kemudian ada Cl. Cl ingat nggak muatannya berapa? Cl itu kan muatannya min, ya nggak sih? Ya. Nah, Cl-nya kan ada 2, berarti kan
2Cl-. Nah, kalau aku tulis 2Cl- gini, berarti kan ini muatannya dia kan -2. Berarti biar 0 pasti Fe-nya muatannya berapa? Pasti Fe-nya muatannya +2. Nyambung nggak? Gitu ya. Nah ini ya. Jadi Cl-nya kan -2, so Fe-nya kan +2. Nah, berarti kalau kita kasih nama, karena di sini Fe-nya kan dia +2. Fe itu apa? Besi ya. Berarti kita kasih namanya gini, kationnya kan besi. Ya, besi, terus dalam kurung muatannya. Karena ini besinya muatannya +2, berarti besi 2, Cl tadi kan klorida. Besi 2 klorida itu. Nah, kalau FeCl3, nah itu kan Cl-nya ada 3 ya. Kalau Cl-nya ada 3 kan berarti muatan Cl-nya -3. Gitu ya. Biar 0 pasti kan Fe-nya +3 kan. Nah, makanya namanya dia adalah besi 3 klorida. Nah, ini loh maksud aku. Ya, kalau kamu nggak memberi perbedaan muatannya besi, bisa-bisa kamu nyebutnya besi klorida, padahal dia adalah dua senyawa yang berbeda. Nah, sekarang coba kalau Cr2S3. Aduh, agak runyam nih dunia persilatan. Cr2S3 gimana? Yuk kita bongkar dulu. Berarti kan ada Cr, ya nggak sih? Sama ada S. S itu dia satu golongan sama O. Berarti dia muatannya -2 atau 2- ya. Ini kan S-nya kan ada 3. Ya. Cr-nya kan ada 2. Nah, sekarang kita hitung dulu nih. S-nya di sini berarti muatan totalnya berapa? Muatan totalnya -6 kan? Iya nggak sih? Kan 3 dikali -2, -6. Nah, artinya biar 0, maka muatan total Cr-nya harus +6. Iya nggak sih? Nyambung nggak? Nah, tetapi kan Cr-nya di sini ada 2. Berarti muatan Cr-nya berapa? Berarti muatan Cr-nya +3. Cur nggak? Biar 2 dikali +3 sama dengan +6. Gitu. Nah, artinya kalau kita mau memberi nama, tadi Cr itu apa? Cr itu adalah krom. Ya. Nah, di sini Cr-nya muatannya +3. Nyambung nggak? Karena Cr-nya muatannya +3 berarti krom dalam kurung 3 gitu. Nah, S itu apa? S itu adalah sulfur, tapi bukan namanya sulfurida, tetapi namanya sulfida. Nah, berarti ini adalah krom 3 sulfida. Gitu. Nyambung nggak? Nah, nanti mungkin belajar tata nama lagi di kelas tutorial ya. Nanti ya mudah-mudahan aku apa namanya upload deh ya PPT atau rekaman tutorial aku bareng kelas TPB ya. Oke, nah sekarang gimana? Selain senyawa ionik, nanti kita akan kenal dengan namanya senyawa senyawa molekular ya. Senyawa molekular itu biasanya dia apa terdiri dari non logam dan non logam. Nah, contohnya ya H2O, NH3, CH4, ya, C60 gitu. Nah, nanti uniknya gini loh. Kamu ingat nggak sih? Eh, kamu pasti tahu ya, kalau CO itu namanya apa? CO itu adalah karbon monoksida gitu ya. Monoksida. Sementara kalau CO2 itu apa namanya? Namanya karbon dioksida gitu kan. Nah, jadi nanti kalau senyawa molekuler atau senyawa yang terdiri dari non logam itu kita perlu ini cuy menambahkan imbuhan. Seimbuhan sesuai dengan jumlah atomnya. Jadi kalau satu itu mono, kalau dua di, kalau tiga tri, empat tetra, lima penta, enam heksa, tujuh hepta, okta, nona, deka gitu. Sampai 10 aja lah ya. Aku juga apa namanya jarang sih menggunakan 11 ke atas. Biasanya kalau untuk masih kimia dasar mah nyampe 10 aja. Nah, jadi misalnya nih karbon monoksida C-nya 1, O-nya 1. Ya, karbon karena O-nya cuma 1, karbon monoksida. Ini karena O-nya ada 2 berarti karbon dioksida. Nah, biasanya kalau mono di awal ya, ini misalnya kenapa ini kok bukan monokarbon monoksida gitu.
monokarbon. Jadi kalau mono di awal itu biasanya nggak dituliskan. Jadi langsung karbon monoksida gitu aja. Hmm, nah ini ya, jadi cara menuliskannya atau cara menyebutkannya itu biasanya kalau di tabel periodik itu dia lebih kiri, itu ditempatkannya di depan ya, gitu. Ya inilah aturannya ya. Nah ini biasanya diakhiri dengan ida. Contohnya HI. H itu apa? Hidrogen. I itu iodida. Berarti namanya hidrogen iodida. Kalau NF3. N itu apa? Awas ya, suka ketukar N itu ngomongin natrium. Natrium kena jitak nanti kamu sama dosenmu ya. N itu adalah nitrogen ya. Jadi kalau NF3 apa? Nitrogen trifluorida. Kalau SO2, S itu apa? Sulfur ya, berarti sulfur dioksida. Kalau N2Cl4, N itu tadi kan nitrogen. Kalau nitrogennya ada dua berarti dinitrogen. Terus Cl itu kan klorida ya. Karena kloridanya ada 4 berarti tetraklorida. Berarti ini namanya dinitrogen tetraklorida. Kalau NO2 apa? Nitrogen dioksida. Nah ini hati-hati ya, nitrogen dioksida itu sifatnya racun. Jadi hati-hati kalau kamu nanti di lab melakukan reaksi yang masukkan NO2 itu hati-hati ya. Itu adalah zat apa gas beracun. Nah, kalau N2O, N2O berarti apa? N-nya ada dua, berarti di nitrogen, O-nya ada satu, berarti monoksida. Gitu ya. Nah, ini di nitrogen monoksida itu biasanya kita sebut gas tawa ya. Nah, seperti itu deh kira-kira tata nama sederhana ya. Aduh, tapi kayaknya aku pernah deh dulu kayaknya ada metana, etana, gitu ya, propana. Nah, itu coba deh effort kamu ya, nanti dibuka lagi itu mah tata nama senyawa organik ya. Terus misalnya ada asam, asam sulfat gitu nanti gimana. Nah, itu coba deh kamu belajar mandiri dulu gitu ya. Nanti kalau nggak tahu atau kamu penasaran ya tinggal buka lagi catatan zaman SMA atau nanti bisa dibahas di kelas besar masing-masing atau kelas tutorialnya ya. Nah ini rangkumannya. Nah ini tadi ya contoh-contoh senyawa yang dia nggak ngikutin aturan gitu ya misalnya. Kayak H2O ya nggak kita nyebutnya di hidrogen monoksida ya, tapi ya udah air gitu ya. Nah terus NH3 itu kan harusnya apa? eh Kalau ini kan umumnya ditulisnya kan H3N harusnya ya, trihidrogen nitrat gitu ya, atau ya biasanya nyebutnya amonia. Ya gitu deh, artinya ada beberapa senyawa yang mungkin secara apa ya, nama trivial ya, nama dagangnya atau nama umumnya di kehidupan sehari-hari kita menyebutnya beda, tetapi sebenarnya dia punya nama sistematika yang tadi aja menyesuaikan dia senyawa ion atau senyawa molekuler. Gitu deh, dah selesai ya. Mudah-mudahan video yang pertama bisa membantu kalian untuk memahami materi kimia. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan mampir lagi deh di channel aku, Kim Ayu. Mudah-mudahan untuk konten selanjutnya tentang stoikiometri bagian 1 akan aku upload secepat-cepatnya ya. Thank you untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.